Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini kegiatan Movie Day 2025 yang dilaksanakan di parkir lantai 1 ruangan Aircraft. Ya, di sini orang-orang di balik layarnya. Mbak, ini acaranya 3 hari 3 malam ya Mbak di sini ya? Setahun. Oh, setahun full. Jadi teman-teman yang ikut di sini itu bukan menggali ilmu tapi merantau ya. Nah, cara kita di sini ini orang-orang di balik layarnya. Masuk di Yusufku. Yusuf. Masuk di Yusufku. Kata-kata dulu. Kibarkan bendera. One Piece. One Piece selalu di hati. Biasa, jangan lupa ya. Kata-kata. Capek. Curhat itu. Ya, alhamdulillah hampir 3.300 peserta yang datang di acara Movie Day 2025. Ada dia door prize-nya juga. Jadi ya gitulah kegiatan kita. Ini peserta yang belum bisa masuk. Semuanya nikmati terus kegiatan kita terusnya apa aja di Daywalk Movie Day. YouTube, TikTok, apapun itu banyak tutorialnya, buku-buku segala macam itu banyak di internet. Tapi kalau ngomongin sutradara, penulisan, itu harus dilakukan terus-menerus. Dia kayak keterampilan yang apa ya, harus dilatih. Dia nggak bisa langsung tinggi. Kalau misalkan kayak kita mau mengoperasikan kamera atau mau belajar After Effects atau teman-teman mau belajar CapCut ya kan, coba aja nontonin YouTube seminggu, itu jangan tontonin seminggu, praktekin, tunggu jago. Seminggu itu bisa jadi. Bisa tuh mau putar-putar apa, transisi ini, transisi itu, efek itu bisa. Nah, tapi kalau kita sudah ngomongin tadi itu, sutradaraan, seninya itu butuh waktu. Itu butuh waktu, butuh pengalaman, dan lama-lama pasti terisi. Oke, itu aja ya. Mungkin apa? Ada tanya jawab apa? Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan yang penasaran atau apa? Iya, boleh? Ntar Mas, itu dulu Mas. Kayaknya lebih duluan dia ngangkat tangannya deh. Mau izin perkenalan, namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Novel dari Tirtawardi dari SMA 1 Balikpapan. Saya mau tanya, kalau dalam produksi sebuah film atau sebuah media gitu, bagaimana biar bisa kita menekan budget tapi produksinya tetap seperti apa yang kita inginkan di skenario awal. Jadi bagaimana menekan budget, tips-tipsnya seperti apa? Terima kasih Bang. Jawab dulu ya. Iya, boleh. Kalau untuk menekan budget dalam produksi film itu banyak sekali ya faktornya ya. Misalkan teman-teman mau buat apa? Film pendek atau ya? Misalkan mau buat film pendek, yang paling pertama dipikirkan itu jangan untuk skala kita masih pelajar, masih apa. Jangan mikirin aku bakalan keluarin uang berapa dulu. Pikirin apa? Aku butuh apa nih? Kamera. Siapa ya teman yang punya kamera? Siapa ya keluarga gue yang punya kamera? Aku butuh apa? Pemain. Aku butuh perempuan begini. Kira-kira siapa ya temanku yang begini? Siapa ya temanku begitu? Mainnya di sekitar itu aja dulu. Sekitar itu. Nanti kalau sudah mentok sama sekali tidak ada yang dicari ini dengan teman-teman yang gratisan yang bisa pinjem, baru kita berpikir sewa, berpikir bayar itu. Itu opsi kedua. Nah, kalau sudah misalnya kita mau opsi kedua, kita harus riset, cari barang yang paling murah. Misalkan mau sewa tempat sewa yang paling murah, atau yang punya misalkan
bapaknya temanku kan enak kan, misalnya temanku ya kan kasih diskon 50% itu kalau masih SMA segala macam. Orang dalam. Orang dalam, nah itu bukan orang dalam itu kan. Iya. Itu temannya soalnya mau ikut. Oh ikut iya. film. Iya. Nah terus kira-kira apa ini ya, kok apa ya, spesifiknya gimana mau menekan budgetnya maksudnya? Kayak properti gitu sih. Gimana? Lebih kayak aset di saat produksinya itu jadi alat-alat seperti propertinya itu sih. Karena kan kadang beberapa ada properti yang kita butuhkan dan barangnya harus ujung-ujungnya dibeli gitu. Oh, itu kurang nyari aja. Kurang nyari, iya. Jangan cepat putus asa, kurang nyari, kurang muka tebal. Kalau dicari ada itu barang pasti. Mau cari apa? Mandau ini, baju-baju. Saya dapat. Malah nggak tahu, tiba-tiba aja cari aja terus. Nanti pasar mana? Bu ada kenal kah bu orang yang punya ini? Ada. Bilang gitu kan. Tanya lagi sini, bu ada. Ada sih pernah saya lihat orang nari-nari di situ. Itu saudara saya kenalnya di situ. Bukan dia yang punya, tapi dia pernah pakai baju itu. Datanglah ke rumah itu, anak itu. Oh iya, itu tadi guru saya yang sewain. Datang ke gurunya, balik lagi kita harus begitu. Kalau mau hemat budget, kan rumusnya itu hemat budget, effortnya tinggi. Kalau mau effort rendah, budgetnya tinggi. Nah, pilih yang mana tuh? Kalau tadi kan pilihannya budget rendah kan? Seperti ini, keliling, tanya sana sini, cari gratisan, properti nggak ada, cari terus. Orang tiba kelihatan dikit, misalkan ibu-ibu ada yang mau cari, tanya ibu, itu beli di mana ya? Oh nggak ada, ini punya saya satu-satunya di Balikpapan misalkan. Nah mohon-mohon lah sama ibunya pinjam sana, bujuk-bujuk lah dia gimana caranya dia mau kasih pinjam, gitu. Pokoknya semakin kamu mengejar budget rendah, effortmu harus kuat. Dan semua yang baru awal-awal pasti begitu. Nggak mungkin langsung yang gini. Bahkan yang sudah budget tinggi pun masih effortnya tinggi juga. Gitu. Tapi mindset kita untuk awal-awal nih kalau bisa effort tuh setinggi langit, biar budget itu kecil gitu. Itu sih Bang. Makasih. Ada lagi? Boleh gantian. Perkenalan lagi ya kak ya, saya juga dari masalah ya, oke. Tadi ada motif dari kakak, kata-katanya kita sebagai direktur atau sutradara itu harus sering biasa ya kak, harus sering biasa keterampilannya. Sebelum pertanyaannya, saya kan menjajal hampir, ya nggak hampir sih, nggak banyak banget. Sebagai editor iya, kameramen iya, scriptwriter juga iya. Nah, apakah itu keterampilan yang harus dikuasai oleh direktor atau sutradara? Mungkin itu aja. Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk awal-awal ya Bang, misalkan mau mendalami penyutradaraan, karena teman-teman kita misalkan nggak ada yang bisa, kita yang kerjain. Karena sutradara itu dia harus tahu semua, cukup basicnya aja, basicnya doang, nggak perlu sampai masuk ke pencahayaan, like meter 4,5, f-stop, f-stop, nggak perlu sampai situ. Ya kan, continuity lighting, editor, ngotak-ngatik After Effects, nggak perlu. Dia intinya misalkan dia pernah ya bagus, dia jadi tahu tuh fundamentalnya. Misalkan editor bilang nggak bisa kan, bisa ini, nah, janganlah malas aja dong, misalkan gitu aja sih. Bagus, kalau mau menguasai semuanya bagus, tapi cukup dasar aja. Kalau semuanya mau didalamin, nggak ada orang begitu, susah. Pasti satu biasanya, gitu sih. Nggak apa-apa, karena kamu pelit ilmu, kamu nggak mau bagi-bagi temanmu. Nah. Harus sering berbagi. Kamu harus ajarin. Paling pertama kalau kamu merasa begitu,
Yang paling pertama kamu buat apa? Bray, capek aku ngedit Bray. Mulai hari ini, gua ajarin dong ngedit ya. Nggak ada alasan, ngedit. Bagi ilmu lah kita. Ini, Bray, capek aku kamera, capek tangan sudah nih. Fokus begini-gini apa? Mau ketawa-ketawa di situ makan. Wah, mulai hari ini, aku mau capek sekali aja nih. Gua ajarin kamu sampai datang. Nah, Betul. Besoknya, senang aku bisa kok ya, bisa kamera ya. Iya, nggak apa, ajarin sharing aja ke teman-teman, sharing aja, bilang aja belak-belakan, ngomong aja orang, sohib-sohib, teman-teman dekat apa sih yang mau disembunyikan? CS lah, CS karir. Curhat-curhatnya di situ ya kan, udah kasih tahu aja. Oke bang, apalagi tadi? Betul. Oke, silakan Pak. Izin lagi ya Kak. Nah jadi suatu film itu kan harus dapat istilahnya filmnya lah ya dari film itu. Nah bagi pemula atau yang baru mulai, menurut kakak itu gimana sih biar film yang dia buat ini nggak monoton? Karena terkadang ada orang yang kalau menurut orang lain itu udah pas, udah bagus, tinggal dibikin dikit, tapi menurut dia sendiri filmnya itu masih monoton, entah itu dari speednya atau transisinya, pokoknya menurut dia itu monoton. Nah itu gimana Pak? Jadi teman kita nilai apa? Menurutnya monoton. Enggak, menurut teman kita kayak udah bagus, tapi menurut kita sendiri tuh masih monoton gitu. Oke. Iya, itu apa tipsnya kan? Apa kayak sebenarnya panjang ya kalau misalkan ngomongin kualitas nilai dari film. Cuman kalau sebenarnya bagus aja sih, jangan pernah puas. Ya gini, temen tuh kadang-kadang nggak enakan, ya kan? Mau bilang jelek nggak enak, mau bilang apa nggak enak. Nah itu biasanya agak kurang ya. Harusnya si teman itu bilang jelek ya jelek, bilang bagus ya bagus. Itu teman tuh. Itu baru teman. Kalau teman yang kayak gitu agak kurang. Ya terus masalah kepedean kita sebenarnya bagus tadi, merasa kurang, merasa tidak puas itu bagus, cuma dalam arti positif gitu loh.